Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Bapak Ibu rekan-rekan di webinar siang hari ini. Kembali bertemu dengan saya, Maruf Setiawan, Regional Marketer dari Go Indonesia, yang akan membawakan sesi siang hari ini dengan topik solusi digital terpadu untuk formulir dan tanda tangan dokumen bisnis. Jadi di siang hari ini kita akan membahas sekilas tentang dua produk Zoho, yaitu ZohoSend dan juga ZohoForms. Ini tentunya sangat berguna bagi rekan-rekan yang saat ini mungkin sedang eksplor kedua produk Zoho ini. Dan bagi rekan-rekan yang sudah menjadi pelanggan dari ZohoSend dan juga ZohoForms, Anda juga akan bisa mengetahui bagaimana integrasi di antara kedua produk ini. Jadi Anda juga nanti bisa mempertimbangkan untuk bisa mengintegrasikan akun ZohoForms ataupun ZohoSend Anda ke masing-masing produk tersebut. Dan nanti juga saya di sini akan memberikan satu contoh use case atau contoh kasus pengumpulan data dan juga pengiriman dokumen untuk ditandatangani menggunakan kedua aplikasi ini. Dan terakhir, kita akan ada sesi tanya jawab, tapi tidak perlu menunggu sampai dengan saya selesai menyampaikan materi. Rekan-rekan bisa silahkan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Di sana sudah ada rekan saya, Mas Septian, dan juga ada Lintang yang akan membantu menjawab pertanyaan di kolom Q&A tersebut. Tapi nanti di akhir sesi, kita akan sedikit membahas lagi mengenai pertanyaan rekan-rekan. Kita akan langsung masuk yang pertama mengenai sekilas tentang ZohoSign. Pertama kita perlu sepakat ya rekan-rekan, ya ini kita pasti sepakat semuanya bahwasanya dunia bisnis itu berjalan berdasarkan agreement. Ada banyak sekali MOU ataupun kontrak yang perlu kita selesaikan. Jadi agreement ini adalah inti dari hampir semua hal yang kita lakukan di dalam bisnis kita. Dengan agreement ini ada banyak sekali dokumen yang harus kita buat. Mulai dari menyusun kontrak, kemudian kita perlu mengamankan tanda tangan dengan klien, customer, ataupun dengan vendor kita. Kemudian juga kita perlu memastikan semuanya ini berjalan dengan baik agar bisa memastikan kelancaran transaksi kita. Dan kita ini sudah melangkah sangat jauh sekali ya, apalagi dulu beberapa tahun lalu kita sempat menghadapi pandemi, kita dipaksa untuk bisa cepat beradaptasi dengan dunia digital. Nah, tentu kita sekarang sudah semakin meninggalkan pulpen, kita semakin meninggalkan kertas, dan kita harus terbiasa dengan dunia digital ini. Dan tanda tangan digital ini menjadi sebuah norma baru yang saat ini sudah semakin jamak, sudah semakin biasa kita temui. Dan tentunya transisi ini menjadi sesuatu yang positif karena bisa menyederhanakan proses-proses bisnis kita. Tetapi tentunya perubahan ini menimbulkan tantangan. Agreement ini sendiri juga menimbulkan tantangan. Di mana saat ini bisnis itu dilakukan bisa dari jarak jauh atau ruang kerja juga bisa secara hybrid. Nah, kita sendiri sudah ini ya menemui tantangan ini ketika pandemi yang lalu. Dan konteks lainnya adalah selain bekerja dari jarak jauh ataupun hybrid itu, kita perlu melihat bahwa konteksnya bisa saja nih rekan-rekan punya kantor di Jakarta, punya perwakilan di luar Jakarta, atau bisnisnya di Pulau Jawa, tapi kemudian punya kantor cabangnya di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, dan banyak wilayah lainnya. Nah, apabila masih membutuhkan kerja repetitif dengan dokumen, dengan tanda tangan, dan apabila semuanya masih mengandalkan kertas dan juga pulpen, tentu ini akan memakan waktu, kemudian juga ada kerumitan dan memakan biaya. Kemudian tentunya tantangan lainnya adalah mengenai kepercayaan, keamanan data, compliance, ataupun kepatuhan. Dan semua ini tentu akan berhadapan dengan rendahnya kepercayaan dalam transaksi bisnis. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu diperhatikan dalam era saat ini ketika kita banyak berurusan dengan agreement. Nah, bagaimana ZohoSend ini membantu rekan-rekan dalam bisnis gitu ya. Jadi ZohoSend sendiri ini hadir untuk membantu rekan-rekan mengatasi kompleksitas dari dari tantangan agreement itu tadi. Di mana di sini rekan-rekan bisa mendapatkan solusi yang komprehensif untuk merampingkan proses agreement. Jadi ZohoSend sendiri ini adalah sebuah platform
tanda tangan digital yang dirancang untuk menyederhanakan kerumitan transaksi bisnis modern saat ini, di mana rekan-rekan bisa menandatangani, mengirim, dan juga mengelola dokumen menggunakan cloud yang sederhana. Dan Zosen juga memiliki fitur-fitur lanjutan atau fitur-fitur yang lebih canggih lagi, seperti misalnya bisa mendapatkan tanda tangan offline ya, atau ketika teman-teman tidak terhubung dengan jaringan internet, kemudian juga bisa mengirimkan dokumen itu secara massal untuk ditandatangani, kemudian juga bisa membuat template, dan ada juga nih nanti proses penandatanganan berbasis formulir atau send forms. Dan tentunya Zosen ini juga bisa terintegrasi dengan aplikasi populer baik itu in-house dari Zoho maupun aplikasi di luar Zoho. Apa saja integrasinya? Nah, nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Dan Zosan ini bisa digunakan di seluruh fungsi di dalam organisasi bisnis rekan-rekan, mulai dari tim sales, tim HR, tim finance, tim IT, tim legal, dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa digunakan oleh berbagai macam background industri. Jadi sangat mudah sekali untuk bisa digunakan. Nah, bagaimana dengan keamanan data dari Zosan ini sendiri terkait dengan privasinya juga? Jadi kami sudah tunduk dengan GDPR, CCPA, HIPAA, dan masih banyak lainnya. Dan juga di Zosan sendiri ini sudah ada autentifikasi multifaktor atau MFA, kemudian juga ada OTP melalui SMS, melalui email juga, dan kemudian juga eh, penandaan waktunya bisa berbasis blockchain. Dan Zulsen sendiri ini sudah comply dengan berbagai undang-undang tanda tangan elektronik di seluruh dunia. Dan rekan-rekan juga di sini bisa terhubung dengan ZoSign ini melalui berbagai perangkat, baik itu di web browser, di Android, di iOS, dan berbagai macam perangkat lainnya. Jadi ini akan memudahkan rekan-rekan dalam produktivitas dalam bekerja, memudahkan rekan-rekan ketika ingin mengakses dokumen dan menandatanganinya dimanapun rekan-rekan berada. Nah, ini tadi yang saya sampaikan mengenai integrasi. Jadi Zosan ini terintegrasi dengan aplikasi in-house Zoho. Apabila rekan-rekan di sini sudah memiliki ataupun sudah berlangganan produk Zoho selain Zosan, ini bisa terintegrasi dengan puluhan produk Zoho. Jadi, bagi rekan-rekan juga yang mungkin belum tahu, Zoho ini punya 55 lebih aplikasi. Jadi ada banyak sekali aplikasinya, dan Zosan ini bisa terhubung ke puluhan aplikasi. Dan selain in-house dari Zoho, rekan-rekan juga bisa mengintegrasikan Zosan ini dengan platform di luar, seperti misalnya Microsoft 365, kemudian juga ada Google Workspace, kemudian juga bisa dengan aplikasi CRM, dan masih banyak aplikasi lainnya. Nah, itu tadi mengenai Zoho Sign. Berikutnya kita akan bahas mengenai Zoho Forms, bagi Anda yang belum mengetahui apa itu Zoho Forms. Sebelum kita masuk ke Zoho Forms, kita ingin bahas dulu nih, kenapa sih kita butuh formulir online daripada formulir yang berbasiskan kertas gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan formulir online, ini tentunya menjadi sebuah pengganti yang sangat ideal di masa sekarang dibandingkan dengan kertas. Karena dengan formulir online, rekan-rekan bisa mengurangi penggunaan kertas, bisa menjangkau audiens yang lebih luas, karena mudah dibagikan ke website, ke sosial media, ke email, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mengotomatiskan pengumpulan dan pemrosesan data. Kemudian juga tentunya lebih efisien, karena rekan-rekan tidak perlu bekerja 2 kali, dapat data dari kertas, kemudian dimasukkan ke aplikasi yang ada di komputer, itu tentu akan memakan waktu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan menggunakan formulir online, itu otomatis datanya akan bisa didapatkan secara instan. Nah, apa itu Zoho Forms? Jadi Zoho Forms ini adalah solusi dari Zoho, di mana kami membuat sebuah platform formulir online tanpa coding untuk bisa membantu bisnis rekan-rekan mengumpulkan dan menyusun data menggunakan formulir web custom dan juga aplikasi seluler. Bahkan rekan-rekan juga bisa mendapatkan datanya di saat kondisi sedang offline atau tanpa jaringan internet. Dan ini bisa digunakan di perangkat apapun. Jadi Zoforms ini bisa mengumpulkan data dari front end yang mudah dan juga intuitif, kemudian datanya dikumpulkan dan ditransfer
ke back-end rekan-rekan. Sehingga rekan-rekan di sini bisa berkolaborasi, bisa menganalisa data, dan juga bisa mengambil keputusan yang tepat dari data yang rekan-rekan terima. Kenapa sih harus pakai Zooforms dibandingkan aplikasi yang lainnya? Secara garis besar, Zooforms ini aplikasinya sederhana tapi kaya fitur, sehingga rekan-rekan bisa beralih ke Zooforms ini untuk bisa mengumpulkan data dengan bantuan formulir digital yang cerdas dan juga bisa menyederhanakan alur kerja atau workflow yang rumit dengan sangat mudah. Beberapa garis besar uh, fitur yang ada di Zooforms ini adalah adanya drag and drop builder, jadi tidak perlu lagi bikin coding, kemudian juga temanya ada banyak sekali yang bisa tinggal dipilih, rekan-rekan bisa dengan sangat mudah sekali membagikan formulir tersebut ke berbagai channel, kemudian juga formulirnya responsif, rekan-rekan juga bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada data yang masuk, itu bisa melalui email ataupun melalui SMS, bahkan juga rekan-rekan bisa terintegrasi dengan aplikasi bisnis yang lainnya. Dan tentunya nanti Zooforms ini bisa terintegrasi dengan ZooSend, sehingga apabila ada formulir yang membutuhkan tanda tangan, itu bisa dengan lebih cepat dan mudah dilakukan. Integrasi Zooforms ini sama seperti ZooSend tadi, dan umumnya produk-produk dari Zoho adalah kita bisa terintegrasi dengan aplikasi dari Zoho atau in-house application dan juga berbagai aplikasi di luar yang populer seperti misalnya untuk kolaborasi ada Google Drive ya di sini, kemudian ada Microsoft Teams dan lain sebagainya. Bahkan bisa dengan aplikasi CRM juga. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana rekan-rekan di sini bisa mempelajari integrasi antara ZooSend dan juga Zooforms. Nah, kenapa sih kita melakukan integrasi ini gitu ya? Karena integrasi ini bisa merampingkan alur kerja dokumen sehingga bisa memungkinkan rekan-rekan ini untuk mengumpulkan data secara efisien dan juga mengotomatiskan proses penandatanganan dokumen tersebut. Dan kombinasi ini bisa meningkatkan efisiensi operasional tadi ya, karena di awal saya sudah membahas soal masalah waktu, masalah biaya, begitu. Dan juga bisa memastikan rekan-rekan bisa mendapatkan ataupun bisa mentransfer data ini bebas hambatan gitu. Jadi prosesnya lancar dan tentunya ini akan sangat membantu bisnis rekan-rekan ketika menjalankan sebuah agreement. Nah, bagaimana integrasinya bekerja? Ini kami berikan garis besarnya saja, tapi nanti kita juga akan sampaikan di use case ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat untuk secara implementasinya akan seperti apa gitu. Jadi rekan-rekan juga akan mendapatkan gambaran secara langsung selain yang kami tuliskan di sini. Jadi integrasinya nanti bisa rekan-rekan dengan membuat template di ZooSign, kemudian membuat formulir di ZooForms, kemudian integrasinya ini bisa dilakukan dengan memetakan field ataupun bidang pada space ataupun ruang yang dibutuhkan. Dan kemudian nanti rekan-rekan bisa tinggal membagikannya kepada publik gitu untuk kemudian bisa ditandatangani dan nanti dari sisi rekan-rekan pun juga bisa melacak status dokumen yang rekan-rekan bagikan untuk mendapatkan tanda tangan tersebut. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kami perlu memberikan catatan terlebih dahulu prasyarat dari integrasi antara ZooSign dengan ZooForms ini. Yang pertama adalah rekan-rekan harus memiliki langganan ZooForms yang valid, kemudian juga berlangganan ZooSign yang valid. Ini profesional ataupun yang lebih tinggi. Atau apabila rekan-rekan adalah pelanggan dari Zoho One, rekan-rekan tidak perlu khawatir karena ZooSign dan juga ZooForms ini adalah bagian dari bundle Zoho One gitu. Jadi bisa tinggal dipelajari saja untuk integrasi keduanya. Rekan-rekan tidak perlu untuk berlangganan satuan lagi antara ZooSign dengan ZooForms apabila sudah menggunakan Zoho One. Nah, kita akan langsung masuk ke contoh kasus di industri ya. Jadi ini adalah contoh kasus nyata. Nah, di sini kita akan membuat sebuah contoh kasusnya ini adalah klinik ataupun sebuah, rumah sakit begitu ya. Nah, di contoh kasus ini kita akan membuat sebuah formulir ketika kita sedang memiliki program
vaksinasi begitu, untuk pasien rawat jalan. Nah, kita nanti akan membuat sebuah, formulir karena seperti kita ketahui, untuk formulir apalagi di rumah sakit yang di situ banyak kompleksitas data ya, karena semuanya confidential terkait dengan kondisi pasien rawat jalan tersebut, ini tentu membutuhkan keamanan data ataupun, privasi begitu. Nah, di sini klinik ataupun rumah sakit yang nanti akan kita demonstrasikan ini, mengumpulkan sejumlah data dari pasien, yang kemudian ini akan melibatkan pasien di mana mereka harus mengisi formulir, kemudian mereka harus menandatanganinya dan mengirimkannya kepada, rumah sakit ataupun klinik medis tersebut. Sehingga ini akan memudahkan pasien dan juga rumah sakit dalam mentransfer data dan juga dalam menerima data. Sehingga nanti pelayanan rumah sakit ataupun klinik medisnya untuk pasien rawat jalan ini lebih cepat tertangani. Dan untuk, use case ini kita lakukan secara sederhana apabila nanti rekan-rekan ingin mendapatkan demo yang itu, spesifik untuk core business rekan-rekan, nanti bisa silahkan kirim email kepada kami, nanti kami akan jadwalkan demo yang sesuai dengan core business rekan-rekan. Jadi tidak perlu khawatir untuk bisa mendapatkan demo dari kami yang spesifik, tetapi untuk di sini kami harapkan rekan-rekan juga nanti bisa memahami secara garis besar bagaimana integrasi antara kedua, produk Zoho ini. Jadi untuk pertama, untuk memulai bagaimana kita membuat formulir, tentu rekan-rekan perlu masuk dulu nih ke website, Zoho Forms dan di sana silakan rekan-rekan sign in kemudian memasukkan akun Zoho Sign rekan-rekan. Nah, jika sudah masuk, di sini ini adalah tampilan dari akun Zoho Forms, rekan-rekan. Di use case ini adalah tampilan dari klinik medis ataupun dari rumah sakit begitu. Yang dilakukan pertama kali adalah kita membuat new form atau kita membuat formulir baru, kemudian di sana kita bisa pilih form type-nya, kemudian kita tuliskan judul dari formulir tersebut. Nah, di sini, use case-nya adalah ketika kita ingin membuat formulir untuk rawat jalan di, program vaksinasi begitu. Nah, kita tuliskan, title dari formulir tersebut, jika sudah kita tinggal klik create. Nah, jika sudah kita klik create, berikutnya adalah kita, tinggal memasukkan field ataupun bidang-bidang yang perlu kita masukkan di dalam formulir. Di sini yang paling umum ya, itu adalah nama lengkap, kemudian nomor telepon, email, kemudian juga tentunya di sini kalau di use case rumah sakit biasanya mereka butuh ID pasien juga apabila mereka sudah terdaftar, begitu. Nah, kemudian rekan-rekan di sini tinggal mengatur saja nih properties ataupun field label-nya, begitu. Kemudian juga di sini rekan-rekan bisa mengatur apakah mana yang mandatori untuk diisi, kemudian juga nanti rekan-rekan bisa membuat, validasinya, begitu. Validasinya ini dengan pilihan yang tadi saya sampaikan, mana yang mandatori, mana yang tidak. Nah, jika sudah, berikutnya rekan-rekan kami himbau untuk bisa mengakses form tersebut. Kenapa rekan-rekan perlu untuk mengakses form? Ini tujuannya adalah, supaya rekan-rekan bisa melihat tampilan dari formulir. Apabila Anda yang sudah menggunakan Zoho Forms pasti tahu biasanya formulir yang ada ini kalau misalnya bukan menggunakan template ya dari, Zoho, ya biasanya akan plain seperti ini. Tapi nanti rekan-rekan silakan bisa di-customize dengan karakteristik dari bisnis rekan-rekan, misalnya dengan warna, dengan font, kemudian juga mungkin ada background yang mau ditambahkan di sini, itu silahkan. Nanti rekan-rekan silahkan untuk di-customize sesuai dengan kreativitas rekan-rekan, sesuai dengan karakter bisnis, begitu. Nah, kami imbau rekan-rekan untuk bisa mengakses form tersebut, kemudian mengisi ataupun menguji coba dengan data dummy. Tujuannya apa? Ya supaya rekan-rekan, tahu experience-nya begitu ketika, rekan-rekan menggunakan form tersebut. Nah, ini data dummy yang kemudian bisa diisi untuk merasakan sendiri experience dari mengisi formulir yang nanti akan rekan-rekan bagikan. Nah, kalau sudah, nanti rekan-rekan bisa melihat di bagian entries ya, data-data dari pasien rawat jalan ini mana saja yang sudah masuk, gitu. Nah, itu tadi untuk membuat formulir di Zoho Forms.
Nah, bagaimana dengan membuat template di ZoSign? Jadi untuk membuat template di ZoSign, pertama tentu rekan-rekan perlu masuk dulu ke website ZoSign, kemudian di sana silakan masuk akun ZoSign. Nah, jika sudah masuk dengan akun ZoSign, maka kita bisa tinggal memilih template begitu ya. Nah, template-nya sendiri, ini rekan-rekan bisa mengakses file yang ingin rekan-rekan tanda tangani, ini bisa dari cloud, misalnya nih, kalau misalnya rekan-rekan sudah pakai ZoWorkDev, maka bisa langsung mengakses dokumennya dari ZoWorkDev. Atau kalau misalnya sebelumnya sudah di-download, kemudian ada di file penyimpanan komputer atau laptop teman-teman, ini bisa diakses juga dari sana. Gitu. Nah, jika sudah, silakan rekan-rekan bisa upload dokumen tersebut, kemudian rekan-rekan bisa mengedit nama filenya, kemudian juga bisa diatur untuk resipien atau penerimanya begitu. Kemudian juga level aksesnya rekan-rekan juga bisa tambahkan di sini. Nah, berikutnya rekan-rekan juga bisa mengatur nih autentifikasinya. Tadi saya sampaikan ya, kalau ZoSign ini juga sudah ada autentifikasinya, bisa dengan email, SMS, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, rekan-rekan bisa tinggal teruskan saja, kemudian juga kalau misalnya ada setting tambahan, juga bisa tinggal disesuaikan saja. Nah, jika sudah, rekan-rekan nanti akan langsung otomatis masuk ke dokumen tadi. Nah, di dokumen tadi silakan rekan-rekan tambahkan field atau bidang yang perlu diisi oleh penerima dokumen begitu. Nah, di sini misalnya nih yang perlu diisi adalah full name atau nama lengkapnya ya, kemudian juga ID gitu. Karena kan use case kita tadi adalah pasien rawat jalan, maka bisa ditambahkan ID pasiennya, kemudian juga di sini bisa ditambahkan tanda tangan, kemudian juga bisa ditambahkan kapan dokumen tersebut ditandatangani gitu. Jadi itu yang perlu nanti diisi oleh pasien. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana ketika kita ingin mengintegrasikan antara formulir yang tadi dibuat di ZoForms dengan template yang ada di ZoSign. Nah, di sini rekan-rekan bisa masuk ke akun ZoForms-nya, kemudian diklik mana dokumen yang ingin diintegrasikan, dan jika formulirnya sudah dipilih ya, mana yang mau diintegrasikan, silakan rekan-rekan klik Integrations. Nah, di sana rekan-rekan bisa pilih ZoSign. Jika sudah, bisa langsung diintegrate saja, kemudian di sana silakan pilih template-nya mau yang mana, gitu ya. Kemudian bisa tinggal dipilih saja field mapping-nya. Dan diisi untuk detail penerimanya, kemudian dokumen tersebut akan diterima melalui apa di sini. Kalau yang di sini akan dikirim melalui ZoSign document gitu. Atau bisa juga di sini diubah menjadi ke email si pasien. Nah, jika sudah, kita juga akan menampilkan nih bagaimana cara berbagi ataupun sharing serta embed formulir yang sudah rekan-rekan buat. Untuk berbagi formulir yang dibuat, ini rekan-rekan bisa tinggal klik icon share saja. Di sana sudah ada beberapa pilihan. Di sini misalnya ada share with. Nah, share with ini rekan-rekan bisa bagikan secara publik ataupun ingin spesifik ke user tertentu ataupun ke dalam organisasi rekan-rekan. Di share public ini pilihannya di sana ada permalink, kemudian ada QR code juga. Nah, QR code ini kalau misalnya rekan-rekan punya outlet ya, ataupun punya toko atau punya kantor dan biasanya membutuhkan data yang perlu diisi, ini rekan-rekan juga bisa nih QR code-nya di-print di kantor. Karena kami pernah menjumpai ada satu kantor gitu ya, kemudian kami diminta untuk mengisi formulir dan ternyata QR code tersebut mengarahnya ke ZoForms begitu. Jadi ini adalah contoh use case di lapangan yang kami temui juga yang tentunya sangat berguna untuk rekan-rekan manfaatkan juga gitu. Ini adalah pilihan yang ada di ZoForms.
Rekan-rekan juga bisa men-track gitu ya untuk referral dengan menambahkan referral tertentu untuk bisnis rekan-rekan. Nah, ini pilihan-pilihannya tadi untuk yang specific users dan juga untuk groups-nya. Sedangkan untuk di embed sendiri, di sini ada pilihan embed dengan iframe, JavaScript, Hyperlink, Lightbox, HTML, and CSS, juga ada website builder. Silahkan rekan-rekan bisa gunakan embed ini terutama di website biasanya yang paling banyak digunakan. Nah, itu tadi adalah perspektif ketika kita sebagai rumah sakit ataupun sebagai klinik medis ya, ketika kita membuat formulir dan juga membuat template di ZooSign. Berikutnya kita akan lihat bagaimana workflow atau alur kerja di dalam tindakan pengisian formulir, kemudian juga penandatanganan apabila kita adalah seorang end user atau sebagai pasien rawat jalan program vaksinasi tadi. Jadi kita bisa mendapatkan perspektif dari sisi penggunanya. Nah, di sini ini adalah ketika pasien itu mereka mendapatkan formulir, mereka buka dan ini adalah formulir yang mereka terima yang kemudian perlu mereka isi. Nah, di demonstrasi sebelumnya kita sudah membuat tadi fit ataupun bidang-bidang yang dimasukkan ke dalam formulir itu ada mulai dari nama, ID pasien, kemudian juga email, phone number, kemudian juga pilihan yang perlu diisi oleh pasien, kemudian juga adanya deklarasi ataupun persetujuan dari pasien, gitu. Nah, jika sudah, ini data formulir tersebut sudah masuk ke akun kita, begitu. Nah, berikutnya, karena tadi formulirnya kita butuhkan tanda tangan, dan tadi formulirnya juga kita minta untuk bisa mendapatkan tanda tangan melalui email. Nah, rekan-rekan, dari sisi pasien ini akan mendapatkan email nih dari Zooforms. Nah, di sini ketika mereka buka, mereka akan diminta untuk terlebih dahulu mengisi OTP. Nah, OTP-nya sendiri tadi sudah kita sampaikan akan diterima melalui email gitu. Nah, maka otomatis mereka akan mendapatkan email untuk OTP-nya juga. Mereka bisa tinggal copy paste saja OTP-nya, masukkan ke verifikasi tadi, kemudian jika sudah tinggal mengisi field yang dibutuhkan. Berikutnya, pasien tadi akan diminta untuk mengisi field ataupun bidang-bidang yang tadi sudah kita request begitu. Berikutnya tinggal ditandatangani dan kemudian pasien ini juga bisa mendownload dokumen yang sudah mereka tanda tangani gitu. Jadi akan dapat salinan juga dari kita. Sedangkan untuk kita sendiri sebagai rumah sakit ataupun klinik medis itu akan mendapatkan datanya di dalam reportnya kita gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mengirim dokumen untuk ditandatangani secara manual? Dalam artian di sini adalah ketika kita ingin mengirim dokumen itu kepada beberapa orang begitu ya. Dan ini secara manual tidak secara otomatis begitu. Yang perlu kita lakukan adalah dengan membuka formulirnya, kemudian kita tujukan ke ya mau kita kirim kepada siapa saja, kita tinggal pilih gitu. Nah, kalau sudah, ini udah otomatis terkirim, biasanya melalui email, kemudian nanti rekan-rekan akan bisa men-track report dari pengisian formulir tersebut di bagian report. Nah, bagaimana ketika kita ingin melacak status tanda tangan dokumen? Yang perlu rekan-rekan lakukan di sini adalah dengan mengklik entries, kemudian di sana rekan-rekan bisa klik ikonnya saja. Jika sudah, rekan-rekan di sini bisa membuka di bagian ini ya, kolom, kemudian rekan-rekan pilih ataupun centang di bagian ZooSign status. Nah, di sana nanti rekan-rekan bisa mendapatkan entries dari tanda tangan yang kita request. Nah, ini dia, di entries-nya, itu kan kalau biasanya rekan-rekan pakai Zooforms kemudian tanpa tanda tangan, ya di awal tadi, maka datanya akan seperti ini. Tapi ketika tadi teman-teman centang di bagian kolom ZooSign, itu maka otomatis sudah ada keterangan
sejauh mana penandatanganan dokumen itu, apakah masih menunggu ataupun sudah selesai, gitu. Atau masih dalam bentuk request ini ya, keterangannya di sini. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat untuk prosesnya seperti apa, detailnya bagaimana, track-nya itu seperti apa, semuanya ada di sini, gitu. Nah, di Zosen ini juga ada namanya completion certificate. Jadi completion certificate ini adalah sebuah sertifikat dari kami yang menandakan bahwa yang pertama, bahwa benar dokumen tersebut sudah selesai ditandatangani, kemudian juga benar yang menandatangani adalah si pemilik akun ataupun si penerima request itu. Jadi ini adalah sebagai backup dari kami yang menunjukkan bahwa datanya valid begitu. Nah, rekan-rekan bisa download saja apabila memang data tersebut kemudian dibutuhkan. Nah, bagaimana untuk membuat report ataupun laporan dari proses send forms tadi ya? Yang pertama, rekan-rekan bisa masuk ke report Zoforms, kemudian di sana rekan-rekan bisa klik report saja, kemudian bisa dituliskan title dari reportnya. Di sini untuk title sebagai contoh adalah ketika ingin mendapatkan report mengenai program vaksinasi begitu. Nah, di sini kemudian rekan-rekan bisa menyesuaikan saja option dari reportnya tersebut. Dan di bagian kolom ini rekan-rekan juga bisa menambahkan beberapa field yang dibutuhkan. Dan semuanya ini bisa tinggal di drag and drop saja. Nah, itu tadi rekan-rekan proses ketika kita mengintegrasikan Zosen dan juga Zoforms. Saya yakin ini akan sangat mudah sekali dan memang tidak membutuhkan banyak waktu, termasuk durasi webinar hari ini karena memang keduanya simple, sederhana, tapi memang rekan-rekan perlu berlangganan terlebih dahulu Zosen dan juga Zoforms. Rekan-rekan bisa menguji coba terlebih dahulu untuk penggunaan Zosen dan juga Zoforms, dan jika sudah nanti silakan diputuskan apakah ingin menggunakan keduanya juga bisa diintegrasikan. Guna memudahkan rekan-rekan untuk bisa mempelajari kedua aplikasi ini, di sini kami sudah cantumkan juga nih sumber informasinya ada apa saja. Helpdesk ataupun ini ya, bagian bantuan dari Zo ini sangat lengkap sekali, semuanya rekan-rekan bisa tinggal pelajari saja. Webinar kita memang hari ini ringkas karena memang kedua produknya ringkas dan sangat mudah sekali untuk diimplementasikan. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan di webinar siang hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan dan semoga bisnis rekan-rekan semakin berkembang lagi. Terima kasih, selamat siang semua.